lagi nih. Loh, ada adik-adik tuh Kak Lisa. Kita sapa dulu yuk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Adik-adik sudah mandi kan? Sudah pada cantik, sudah ganteng, sudah siap-siap memuji Tuhan. Sebentar adik-adik. Saya mau tanya Kak Lisa nih. Kak Lisa, kita nih ada di mana? Wah, kira-kira kita ada di mana? Di burung. Bubuk. Kayaknya kita di hutan ya Kak Lisa ya. Nah, kita lagi ada di hutan. Oke adik-adik, hari ini Kak Lisa dan Kak Lucy akan mengajak adik lagi untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Namun hari ini kita buka kata sandi lagi ya Kak Lisa ya. Oke. Kak Lisa masih tahu nggak? Coba, jadi masih ingat apa kata sandinya? Oke, 1, 2, 3. Super Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha. Kurang seru nih kok. Semangat ya. Oke, adik-adik lebih semangat lagi ya. Ayo. 1, 2, 3. Super Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha. Nah, adik-adik, kita berdoa dulu ya sebelum memuji nama Tuhan ya. Ikutin Kak Lucy ya untuk berdoa. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberikan kesempatan sekali lagi untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami berkat bagi semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Yuk semua bangkit berdiri ya. Ikutin gerakan kakak ya. Yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Hari. Ya, adik-adik belum capek kan? Belum lah, semangat Kak. lagi ya. Oke. Oke, Celisa, kita nyanyi lagi. Iya. Ayo semuanya goyang ya. Semangat memuji Tuhan. Ayo adik-adik. Siap-siap ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu
hati jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita angkat satu pujian, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Oke adik-adik, kita siapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi kami,
Engkau mengurapi kami semuanya Tuhan, supaya kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang ini sebentar ya. Gambar apa ini? Kira-kira adik-adik tahu? Sepertinya gambar apa ini ya? Kelihatan nggak ya? Benar, ini adalah gambar sebuah telinga. Telinga siapa ini ya? Nah, hari ini Kak Lisa mau bercerita tentang seorang anak kecil yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ceritanya begini adik-adik. Ada seorang anak kecil, dia bekerja di dalam sebuah rumah Tuhan. Dia membantu di sana membersihkan, membereskan rumah Tuhan itu yang dijaga oleh seorang imam. Nah, imam ini udah sangat tua adik-adik, bahkan dia hampir buta karena sudah sangat tua. Anak kecil ini menolong imam ini untuk membereskan dan membersihkan rumah Tuhan ini. Nah, suatu hari ketika malam, sang anak ini sedang tidur. Anak kecil ini sedang tidur adik-adik. Sang imam juga sedang tidur di rumahnya. Satu hari, adik ini ketika tidur ya, dia mendengar suara orang memanggil namanya. Oh, dia pikir imam itu yang memanggil. Lalu adik kecil ini berlari ke kamarnya, ketok-ketok. Ada apa imam? Imam memanggil saya, bapak memanggil saya. Lalu imam ini yang sedang tertidur terbangun. Ada apa nak? Aku tidak memanggil kamu. Tapi tadi saya dengar suara bapak memanggil saya. Tidak nak, aku tidak memanggilmu. Kembalilah pergi tidur. Lalu anak ini kembali tidur. Baru saja dia tidur, dia mendengar suara orang memanggil namanya. Dia berlari lagi ke kamar imam. Ya pak, bapak memanggil saya. Oh tidak nak, aku tidak memanggilmu. Tapi saya tadi mendengar suara orang memanggil nama saya pak. Aku tidak memanggilmu nak. Kamu boleh pergi tidur sekarang. Sudah ya, tidur aja, kata si imam. Lalu anak kecil ini kembali. Kenapa ya? Siapa ya kira-kira yang memanggil anak ini ya adik-adik ya? Adik-adik tahu siapa yang memanggilnya? Nah, akhirnya tadi imam bilang begini. Kenapa ya? Siapa yang memanggil anak itu ya? Sampai 2 kali udah kembali. Lalu imam ini berkata, nanti kalau ada yang panggil kamu lagi, kamu jawab ya. Ya Tuhan, berbicaralah sebab hamba-Mu mendengar. Lalu ketika anak kecil ini kembali tidur, dia mendengar lagi suara itu memanggil namanya. Samuel, Samuel. Oh, ternyata nama anak ini namanya Samuel adik-adik. Nah, langsung Samuel terbangun. Dia duduk dan berdoa. Dia menyebut, iya Tuhan, berbicaralah sebab hamba-Mu mendengar. Lalu Tuhan berkata-kata kepada Samuel. Tuhan berbicara kepada Samuel, menceritakan tentang keluarga Imam Eli, juga kejahatan dari anak-anak Imam Eli. Wah, imam itu namanya Imam Eli. Imam Eli mempunyai 2 orang anak laki-laki yang sangat jahat di mata Tuhan. Dia tidak melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Dia membuat sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan ya. Suka minum-minum, suka hura-hura, tidak taat ya. Bertindak yang kurang ajar sama Tuhan, gak sopan sama Tuhan ya. Lalu Tuhan berbicara kepada Samuel, apa yang hendak ingin Tuhan lakukan kepada keluarga Imam Eli, terutama kepada anak-anak Imam Eli. Nah, akhirnya Samuel sudah berdoa dan mendengarkan suara Tuhan. Besok paginya Imam Eli memanggil Samuel. Samuel, tadi malam Tuhan ketemu kamu kan? Tuhan berbicara. Coba ceritakan kepada aku, apa yang Tuhan ingin bicarakan? Waduh adik-adik ya, Samuel kecil ini sedih sekali karena ada sesuatu yang buruk yang Tuhan mau lakukan ke keluarga Imam Eli.
Imam Eli berkata, "Samuel, jangan takut, sampaikan aja apa yang sudah Tuhan sampaikan." Lalu Samuel mulai bercerita kepada Imam Eli apa yang ingin Tuhan sampaikan, apa yang ingin Tuhan lakukan kepada keluarga Imam Eli, bahwa Tuhan tidak suka dengan kejahatan anak Imam Eli yang melakukan sesuatu yang gak sopan terhadap Tuhan ya. Nah, jadi anak kecil ini, Samuel ini tumbuh menjadi besar dan dia menjadi seorang nabi Tuhan yang sangat diurapi. Adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan bisa memakai seorang anak kecil untuk menjadi hambanya. Tuhan bisa memakai seorang anak kecil untuk menyampaikan pesannya, asalkan anak itu mau apa ini tadi? Apa fungsi telinga? Mendengar. Asalkan adik-adik mau mendengarkan suara Tuhan, Tuhan bisa pakai adik-adik menjadi hambanya. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini menyampaikan bahwa jangan merasa rendah hati, jangan merasa, oh aku kecil, Tuhan gak bisa pakai. Tidak, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa Tuhan sanggup memakai anak-anak kecil untuk sebagai alat kemuliaannya. Hari ini kita mau belajar dari Markus 10 ayat ke-14. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Markus 10 ayat yang ke-14. Berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Markus 10 ayat 14. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Dan kisah Samuel bisa dibaca di 1 Samuel pasal yang ketiga. Ya, adik-adik, hari ini firman Tuhan mengajarkan untuk kita percaya dan mendengar suara Tuhan untuk bisa adik-adik hidupnya dipakai oleh Tuhan. Mari adik-adik kita mau berdoa, berikan sikap doa yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami belajar lagi Tuhan bahwa Engkau sanggup memakai anak-anak-Mu yang masih kecil untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dengar-dengaran apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah dan kemurahan Tuhan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya, ayat hafalan kita hari ini dari Markus 10 ayat ke-14 berbunyi, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Sekarang kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang Maha Kuasa boleh menyertai adik-adik semua dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan kelimpahan, Tuhan memberkati dengan panjang umur kesehatan, Tuhan memberkati orang tuanya Tuhan, sehingga apa yang dikerjakannya boleh berhasil. Tuhan memberkati setiap keluarga anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, kami juga memberkati adik-adik boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan semenjak mereka kecil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.